Shalom CBN, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari ada di rumah. Selamat hari Minggu. Kita percaya dan kita bersyukur Tuhan masih memberikan satu hari lagi buat kita. Dan pagi hari ini mari bersama-sama kita mau tinggikan nama Tuhan, kita mau muliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, kita bukan hanya menjadi seperti menonton, tapi kita mau muliakan nama Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Haleluya. Sebab Dia Allah sudah ada, telah ada, dan Dia akan datang. Amin. Mari Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, perang, lap, dan kelaparan, di antara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Daud, baik pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tuayan, besar ladang menguning di dunia. Kamilah pekerja di kebun anggurmu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang, amin. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja yang akan datang. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami mau lebih lagi Tuhan, menyembah-Mu di dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami percaya dimanapun kami ada saat ini, tempat di mana kami berdiri, tempat di mana kami duduk, tempat di mana kami menyaksikan ibadah ini, Engkau hadir. Engkau melihat setiap hati kami yang rindu mencari wajah-Mu, setiap hati kami yang rindu untuk memuliakan-Mu, setiap hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan buat situasi yang kami boleh lewati hari lepas hari, karena kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami.
Pagi hari ini Tuhan, kami mau katakan, kami rindu, kami cinta Engkau ya Bapa. Amin. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Mari sama-sama katakan, Yesus ku cinta Kau. Yesus ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau-lah yang terima pujian, sebab Kau-lah yang terima pujian, sebab Kau-lah yang ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau-lah yang terima pujian. Amin. Sebab Kau-lah yang terima pujian, sebab Kau-lah yang ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau-lah yang terima pujian. Amin. Sebab Kau-lah yang terima pujian, sebab Kau-lah yang ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Mari sembah Dia. Oh, tinggikanlah nama Yesus, sebab Dialah yang disembah, sebab Dialah yang ditinggikan, Dialah yang terima segala hormat. Haleluya, haleluya. Oh, terpuji nama-Mu Tuhan. Tak habis-habisnya kasih dan kemurahan-Mu Tuhan bagi kami. Terlalu besar Tuhan kasih-Mu bagi kami. Terima kasih buat darah-Mu yang telah Kau curahkan bagi kami. Terima kasih buat karya keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Bila ku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini
telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita nantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Diriku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami, Tuhan. Kami percaya walaupun kami dipisahkan oleh tempat, karena kami ibadah di rumah-rumah, Tuhan, tapi kami percaya Engkau adalah omnipresent, Engkau hadir di setiap rumah. Bapa Roh Kudus, Engkau urapi hamba-Mu dan Engkau urapi umat-Mu. Dimanapun mereka berada, Tuhan, firman ini adalah firman-Mu. Engkau menjamah mereka semua, Tuhan. Jadikan kami tanah-tanah yang subur untuk kami ditaruhkan firman-Mu, ya Bapa. Sehingga bukan lagi hamba-Mu, tetapi Engkau sendiri yang berkarya. Roh Kudus, kami percaya sampai hari ini Engkau tetap bekerja. Dan saat ini Engkau ada di rumah-rumah jemaat-Mu, umat-Mu, dimanapun mereka berada, Tuhan. Baik yang di Magetan, baik yang di Manado, baik yang di Sidikalang, di Medan, di Singapura, di Jabodetabek, Tuhan, bahkan di seluruh Indonesia ataupun dimanapun juga mereka berada, Tuhan, yang menonton online video ini, Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama mereka. Di dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu, urapi setiap firman-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi dimanapun Engkau berada. Mari kita buka firman Tuhan. Hari ini kita masih ibadah di rumah, tapi saya percaya Engkau tetap semangat. Engkau tetap semangat. Amin. Sudah siap untuk firman Tuhan? Mari kita buka firman Tuhan yang saya ambil hari ini dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Dan judul firman Tuhan saya beri judul hidup yang memuliakan Tuhan. Sudah siap saudaraku? Mari saya baca ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu.
bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Sekali lagi, saya ulang, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, melainkan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudaraku yang saya kasihi, baru 1 bulan kita memperingati dan merayakan kematian Tuhan Yesus dan merayakan kebangkitannya, yang kita sebut Paskah. Dan itu mengingatkan kita akan perkataan Yesus waktu dia bersama dengan saudara-saudara Lazarus waktu Lazarus mau dibangkitkan. Waktu itu Lazarus mati dan sudah ada di dalam kubur selama 4 hari. Yesus bertemu dengan Marta dan Maria. Dan Yesus menjawab pertanyaan dari antara mereka. Dia berkata dalam Yohanes 11 ayat 25, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati." Semua ini saudaraku membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang sangat-sangat mengasihi kita. Dia telah rela mati untuk saudara dan untuk saya yang percaya kepadanya. Saudaraku, kalau kita membaca firman Tuhan, kita mengerti bahwa kita telah dipilih dan dikuduskan oleh darahnya. Kita yang tadinya adalah orang berdosa dan seharusnya dihukum, tetapi dia telah menggantikan diri kita dengan dirinya sendiri. Kita begitu berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, selayaknya lah kalau kita memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita sehari lepas sehari. Mengapa saya katakan hidup saya dan saudara harus memuliakan Tuhan? Mengapa hidup kita begitu berharga di mata Tuhan? Nah, dari merenungkan firman Tuhan saya mendapat paling sedikit ada 3 jawaban. Yang pertama, karena Kristus telah memilih kita dan Dia menebus kita bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas dan perak, melainkan dengan dirinya sendiri, dengan nyawanya yang begitu mahal. Kita begitu berharga bagi diri Dia. Seharga nyawanya Tuhan, seharga nyawanya Allah. Itu sebabnya Tuhan juga menghendaki kita senantiasa hidup memuliakan Tuhan. Kita baca 1 Korintus 6 ayat 20. Paulus mengajar kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 6 ayat 20. Saya akan baca 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus juga kepada kita. Kita sudah dibeli dengan harga yang mahal dan sudah dibayar lunas. Hidup kita bukan milik kita lagi. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Hidup yang memuliakan Tuhan adalah hidup yang bersih dari segala bentuk pencemaran, baik pikiran, jiwa kita, ucapan-ucapan, dan perbuatan kita. Kita buka sekarang 1 Tesalonika 4 ayat 7. Apa yang dikatakan firman Tuhan? 1 Tesalonika 4 ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Sekarang kita buka Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang ditanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu.
Saudaraku yang saya kasihi, Tuhan menghendaki kita menjadi kudus di seluruh aspek kehidupan kita. Dengan cara kita menerima firman-Nya, kita tanam di dalam hati kita, menyimpan firman-Nya di dalam hati kita, dan memperkatakan firman itu setiap hari. Tidak cukup untuk itu, kita juga harus melakukannya. Oleh karena itu, renungkanlah firman Tuhan setiap hari. Itu yang sudah kita ajar dari hari lepas hari. Renungkan firman. Kekudusan kita bukan hanya tampak kudus saat kita berada di gereja, pada saat kita melayani Tuhan, tetapi dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya. Kata kudus itu berarti kita dipisahkan, yang berbeda atau dibedakan. Hidup kita yang tadinya sama dengan dunia, sekarang kita dipisahkan, dipindahkan ke dalam keluarga kerajaannya. Kerajaan yang tidak digoncangkan, yang tidak bisa digoncangkan oleh dunia. Jadi hidup seseorang yang percaya itu harus benar-benar berbeda dan terpisah dari kehidupan di dunia ini. Tidak dengan cara mengikuti tradisi-tradisi atau warisan nenek moyang kita, yang ternyata dalam nas yang kita baca tadi dikatakan itu adalah perbuatan yang sia-sia. Oleh karena itu, saudaraku, tinggalkan cara hidup lama kita dan mari kita sekarang mengikuti Yesus Kristus. Kita baca 2 Korintus 6 ayat 17. Firman Tuhan mengatakan, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Tidak menjamah yang najis berarti menjaga kekudusan ini. Ini perintah, saudaraku. Bukan sekedar himbauan atau saran, tetapi ini perintah. Dan perintah itu harus dilakukan dengan perbuatan, dengan tindakan. Kalau itu kita lakukan, baru kita disebut orang-orang beriman. Saudara boleh KTP-nya Kristen, tetapi kalau saudara tidak melakukan apa yang dikatakan firman, sesungguhnya saudara bukanlah Kristen. Saya mengingat kepada Abraham waktu dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Tuhan minta dia meninggalkan tanah nenek moyangnya dan pergi mengikuti Tuhan. Begitu juga cara kita, saudara. Mari kita tinggalkan kehidupan dosa kita. Kita tinggalkan kehidupan warisan daripada nenek moyang kita yang firman Tuhan jelas katakan itu adalah sia-sia. Tetapi sekarang marilah kita mengikuti apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16, mari kita baca lagi bersama-sama. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara yang saya kasihi, kita tahu bahwa kita dikuduskan adalah karena pekerjaan daripada Yesus Kristus yang rela mati bagi kita. Dia memberikan rohnya untuk memampukan kita tetap hidup sesuai kehendaknya. Oleh karena itu, hiduplah di dalam kasih karunia-Nya. Hiduplah oleh pimpinan Roh Kudus, sehingga kita tetap ada di dalam Dia dan Dia ada dalam kita. Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk hidup kudus dan ada bersama Dia. Lalu kita baca Yohanes 16 ayat 6 sampai 10. Mari kita buka bersama-sama. Yohanes 16 ayat 6 sampai 10. Ayat 6 saya baca. Sudah siap?
Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku. Jadi bagaimana saudaraku cara hidup kita yang kudus, yang memuliakan Tuhan? Yang kedua, hiduplah dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus khusus diutus oleh Bapa, itu Roh Yesus sendiri, dia sendiri yang adalah sekarang Roh, dikhususkan untuk ada bersama kita, menemani kita, mengingatkan kita akan dosa, akan kebenaran yaitu firman-Nya, dan akan penghakiman. Setiap perbuatan dosa ada konsekuensi. Keselamatan memang kita terima dengan kasih karunia, tetapi setiap konsekuensi perbuatan dosa ada akibatnya, saudara. Apa yang kamu tabur pasti kita tuai. Bagaimana kita bisa hidup kudus? Hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Kita baca Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Efesus 4 ayat 23 dan 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran kekudusan yang sesungguhnya. Saudaraku yang saya kasihi, waktu kita percaya dan dibaptis di selam, itu artinya kita dikubur dengan hidup lama, kita dikubur. Dan waktu kita bangkit dari air, kita bangkit dari kehidupan yang kita sudah kubur. Kita bangkit bersama kuasa kebangkitan Kristus. Dan saat itu kita adalah ciptaan baru. Kita diberikan Roh Kudus. Ingat waktu Yesus dibaptis, dia dicelup, begitu dia bangkit, Roh Kudus turun seperti burung merpati dan hinggap kepada Yesus. Begitu juga kita. Waktu kita dibangkit daripada air, waktu kita dicelup, dibaptis, kita keluar dari air, Roh Kudus turun ke atas kita. Dan dia akan membawa kita, mengajar kita, dan terus menerus berbicara kepada kita, mengingatkan kita akan dosa, mengingatkan kita akan kebenaran, mengingatkan kita akan firman-Nya Tuhan, mengingatkan kita akan adanya penghakiman. Oleh karena itu, kita harus mulai meninggalkan cara hidup kita yang lama. Dan sekarang pikiran, kita harus merenungkan firman Tuhan. Berubah cara pikir kita dengan dunia. Sekarang kita mengikut apa yang Roh Kudus, apa yang firman mau. Dan berdoa senantiasa memohon pertolongan Roh Kudus. Dialah yang akan memampukan kita. Sesungguhnya kita tidak mampu melakukan segala hal untuk memuliakan Tuhan, tetapi Roh Kudus akan memampukan kita. Dialah yang akan memberikan kekuatan, penghiburan, dan Dia juga akan memberikan kita hikmat. Bagaimana kalau kita menghadapi segala masalah, kita diberi jalan keluar oleh Roh Kudus. Dan saudaraku, bila kita melakukan itu, firman Tuhan jelas mengatakan maka kita akan dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Dia. Dipakai di rumahnya Tuhan untuk memuliakan Dia. Yang ketiga, saudaraku, mari kita kembali kepada 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat 22 sekarang kita baca.
Yang ketiga adalah mengasihi yang lain agar mereka juga diselamatkan. Kita yang sudah menerima keselamatan, Tuhan minta kita mengasihi yang lain. Firman Tuhan kita baca 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah mensucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh dan saling mengasihi dengan segenap hatimu. Bila kita melihat dan saat-saat ini, saudaraku, begitu banyak orang yang terhilang, begitu banyak mereka yang meninggal dan mati, binasa. Kita wajib memberitakan Injil dengan gaya hidup kita yang menjadi teladan. Melalui yang pertama kita taat kepada firman Tuhan. Yang kedua hidup kita kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga kita menyampaikan berita Injil kepada mereka, bersaksi kepada mereka. Mungkin saudara di rumah nggak bisa pergi, tapi saudara bisa WA, saudara bisa telepon teman-teman saudara yang belum menerima Yesus. Kita tahu mereka akan binasa. Bila saudara mengasihi Yesus, mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi mereka. Kita baca Yohanes 15 ayat 26 sampai 27. Ini adalah ayat yang terakhir. Sebentar lagi kita akan akhiri firman Tuhan dan kita akan persiapkan hati kita untuk sebuah perjamuan kudus. Yohanes 15 ayat 26 sampai 27. Ayat 26 saya baca, jikalau penghibur yang akan diutus Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, dia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jelas ayat 27 memerintahkan kita untuk kita juga harus bersaksi. Karena memang kita dipilih untuk bersaksi. Dan sesungguhnya Roh Kuduslah yang bersaksi di dalam kita, saudaraku. Kita bisa bersaksi atau kasih persaudaraan dapat kita lakukan dengan tulus ikhlas. Bila kita taat menjaga kekudusan, hidup yang dipimpin oleh Roh, dan kita mau bersaksi memuliakan Yesus Kristus, karena Dia adalah Tuhan. Dan Roh Kudus akan selalu menolong kita, bukan meninggikan diri kita sendiri, bukan punya motivasi-motivasi yang lain, tetapi kita murni tulus mengasihi orang lain seperti Tuhan telah mengasihi kita. Jadi saudara, Tuhan mau kita semua bersaksi. Jadilah saksinya Kristus melalui ketaatan saudara, melalui hidup yang kudus, yang memuliakan nama Tuhan. Dan ikutlah selalu pimpinan Roh Kudus. Mari kita mau berdoa. Kita nyanyikan dulu satu lagu, bukan dengan barang fana. Kita mau siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu.
yang Kau pilih. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku rasakan halis panggilanmu. Janganlah padaku seperti yang Kau ingin. Janganlah padaku seperti yang Kau ingin. Janganlah padaku seperti yang Kau ingin. Saudaraku, perjamuan kudus ini untuk semua orang yang sudah percaya. Bila saudara sudah percaya dan saudara mau menerima unsur-unsur perjamuan, saudara boleh mengambil roti, pegang dengan tangan kanan, dan mari kita berdoa sebelum kita melakukan perjamuan kudus. Tuhan, saya percaya Engkau ada di rumah-rumah dan Engkau ada bersama kami. Roh Kudus, Engkau sendiri yang melayani mereka karena Engkau adalah omnipresent. Hamba-Mu berdoa Tuhan, bila ada di antara kami yang kehidupan lamanya, kehidupan yang lalu, atau yang sekarang belum memuliakan Tuhan, belum hidup di dalam kekudusan, belum bisa meninggalkan tradisi-tradisi nenek moyang, hari ini Tuhan biarlah Engkau menjamah kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Roh-Mu mengalir, Roh-Mu memampukan setiap umat-Mu untuk beriman, meninggalkan gaya hidup yang lama, yang berdosa, yang sia-sia. Dan bila ada roh jahat, kuasa jahat yang di dalamnya, roh nenek moyang yang mengintimidasi, kami hancurkan demi nama Yesus. Bapa Roh Kudus, jamah setiap kami hati kami. Taruhkan firman-Mu dalam hati kami, dan firman-Mu itu membuat kami beriman. Beri kami iman Tuhan untuk percaya pada segenap firman. Hamba-Mu berdoa, ampuni kami Tuhan. Saudaraku, jemaat Tuhan yang saya kasih dimanapun Engkau berada, bila saat ini Engkau masih berbuat dosa, mari akuilah dosa-Mu kepada Tuhan. Bila Engkau ada yang sakit hati kepada saudaramu, ampunilah mereka. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, ampuni kami Tuhan, ampuni setiap umat, sehingga kami layak menerima perjamuan kudus ini yang adalah tubuh dan darah-Mu yang mengkuduskan kami. Terima kasih. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, peganglah roti dengan tangan kanan. Sekarang kita percaya Yesus telah mengampuni kita, karena kita mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Sesungguhnya saya juga orang berdosa, tetapi Dia mengasihi kita. Karena kasih-Nya yang begitu besar, maka diberikan anak-Nya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Mari kita ucap syukur, saudara. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah memilih kami. Bukan kami yang memilih Engkau, tetapi Engkau memilih kami. Bahkan dari kekekalan Engkau telah memilih kami. Kami bersyukur bila hari ini di dalam keadaan COVID-19 ini kami masih bisa menerima perjamuan kudus walaupun kami di rumah-rumah. Kami percaya Tuhan, waktu kami memakan tubuh ini, kami adalah bagian daripada tubuh yang berhak menerima warisan kerajaan surga. Dan Engkau berkata, kami akan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Mari saudara, kita makan bersama-sama. Makasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau sangat baik. Mari kita nyanyikan satu lagu lagi, saudara, sebelum kita Lagi dia dalam lagu dia untuk cinta syukur dalam selamanya. Bagi dia sudah lagu dia untuk cinta syukur selama-lamanya. Bagi dia sudah lagu dia untuk cinta syukur kekal selamanya. Bagi dia sudah lagu dia untuk cinta syukur selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu, kami telah mengikuti perjamuan kudus, kami bersyukur ke segala berkat anugerah-Mu Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang ada di rumah-rumah, bila mereka Tuhan, saat ini ada yang sakit, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau menjamah mereka Tuhan. Sakit penyakit segera pergi dari dia. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, hamba lepaskan kesembuhan dan kuasa ilahi mengalir atas mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang ada di rumah. Biarlah firman-Mu mengingatkan kami saat ini Tuhan, bahwa kami adalah saksi-saksi-Mu. Ajar kami dan beranikan kami, berikan kami roh yang berani untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat. Hamba berdoa dan hamba melepaskan urapan-Mu di dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus bekerja memakai setiap pribadi lepas pribadi. Hamba melihat ada beberapa orang yang mengangkat tangan saat ini. Jamah mereka Tuhan, jamah. Hamba berdoa untuk setiap kebutuhan mereka Tuhan, baik makan dan minum. Engkau berkata kami tidak usah khawatir, karena Engkau sendiri yang akan menjaga, memelihara kami.
Burung di udara saja Engkau kasih makan yang tidak menabur dan tidak menuai. Kami percaya setiap umat-Mu tidak akan kekurangan apa-apapun Tuhan. Dan Engkau juga yang menghiburkan mereka, Engkau juga yang mengingatkan mereka akan segala yang telah diajarkan kepada kami. Terima kasih Bapa, saatnya kami berdoa juga untuk pemerintah Indonesia. Indonesia yang sedang mengalami COVID-19, kami berdoa di dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus saat ini bekerja. Tuhan, kami menolak setiap sakit penyakit dan kami menolak segala roh jahat yang membawa COVID-19 ini. Kami tolak di dalam nama Yesus. Hamba berdoa Tuhan, bila ada yang sakit di rumah-rumah, di rumah sakit, dimanapun mereka berada saat ini juga Engkau menjamah mereka, kesembuhan ilahi, percepatan kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Kami menolak roh maut di dalam nama Yesus. Hamba berdoa untuk pemerintahan Jokowi Tuhan. Dia adalah presiden yang Engkau pilih. Hamba percaya apa yang telah Engkau pilih, Engkau urapi. Berikan dia hikmat Tuhan, sehingga setiap keputusan-keputusannya memuliakan nama Tuhan. Setiap keputusannya membuat kami seluruh Indonesia bersatu, NKRI bersatu. Dan kami percaya akan ada hidup yang makmur, yang sentosa, yang damai sejahtera karena Engkau ada bersama-sama kami di Indonesia. Terima kasih Bapak. Engkau urapi setiap kabinet, anggota DPR dengan anugerah yang berlimpah-limpah yang daripada Tuhan, sehingga mereka memimpin dengan hati yang tulus dan mementingkan rakyat daripada diri sendiri. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Jemaat Tuhan yang saya kasih yang ada di rumah, saat ini angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Di rumah engkau diberkati, di luar rumah engkau diberkati. Dimanapun engkau berada, berkat Allah senantiasa menyertai. Terimalah cinta kasih Yesus Kristus, penyertaan kuasa Roh Kudus, pelindungan Roh Kudus. Sampai Maranatha kita semua diangkat menjadi mempelai-mempelai Kristus. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan.